ketat seperti di Uni Eropa. Agar Blue Card itu adalah tentang jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang bisa dibawa dan berlaku dimanapun mereka bekerja. Saya berkeras, ini teman-teman saksi matanya ya Bu ya. Harus perlindungan. Negara tidak boleh dagang orang. Sepakat dengan Bung Benny. Pertama adalah revisi atas Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI. Di dalamnya menjadi bagian penting adalah ratifikasi Konvensi PBB tentang perlindungan kepada Republik yang sama untuk kita tidak bertekuk lutut dan kalah melawan tindakan. Tapi tidak terlalu membanggakan diri sih kalau di tracing Perpres tentang pencegahan tindak pidana perdagangan orang nomor 22 tahun 2021 adalah para bandit yang berpesta pora mengambil keuntungan dengan memperdagangkan anak-anak bangsa, saudara-saudara kita. Ini yang kemudian saya serukan. Tidak boleh di negara yang besar, tidak boleh di negara yang religius ini, tidak boleh di negara yang memiliki pemerintahan dan hukum ini. Ada sekelompok orang memiliki modal kapital hanya karena dia memiliki uang, seolah-olah dengan menandakan bahwa apa yang saya sering katakan benar. Kita sedang dalam keadaan darurat penempatan ilegal. Pak Sandi bilang hari ini, taruh sekali lagi. Istimewa ya kehadiran Mbak Rieke di Avitaloka, sahabat saya, teman seperjuangan. Kita merintis ya perjuangan sejak di jalan, kemudian saya sempat ke parlemen, 3 periode DPRD provinsi, kemudian menjadi senator, dan saya menjadi kepala badan sekarang. Mbak Rieke juga langsung ke DPR RI periode kedua dan pernah di Komisi 9 menginisiasi lainnya undang-undang yang sangat progresif, revolusioner. Kita lihat bagaimana kesungguhan hati beliau, walaupun sudah pindah komisi tetap ya, memberikan perhatian penuh kepada para pekerja migran Indonesia. Ide-idenya brilian, terobosannya luar biasa. Dan saya ingin jujur mengatakan, saya merasa selama ini banyak ide dengan gagasan yang sangat luar biasa, ternyata beliau lebih luar biasa. Nah, sehingga itulah hubungan komunikasi dengan beliau akan terus kita jaga, dan kita akan mendiskusikan banyak hal, terobosan dan gagasan-gagasan itu. Bisa dibayangkan kalau ide Mbak Rieke ini bisa tercapai. Kita punya Blue Card, kartu jaminan sosial yang itu bisa digunakan dimanapun dia bekerja, tidak hanya di satu negara penempatan. Kalau istilah visa itu saingan lah ya, dia bisa digunakan itu di beberapa negara Eropa misalnya. Jadi bisa lintas negara. Kedua, jaminan sosial itu tidak hanya kematian dan kecelakaan, tapi juga ada jaminan-jaminan hidup yang lainnya, bahkan pensiun, harusnya itu ditanggung. Toh mereka membayar premi asuransi selama ini. Mbak Rieke spesial memberikan semangat tadi kepada para PMI untuk lebih percaya diri ya, dan mereka harus tidak boleh lagi rendah diri. Ya, tapi percaya diri kemampuannya bahwa mereka ini orang-orang penting. Saya juga semakin termotivasi. Mbak Rieke tadi jelas ya, perjuangan untuk membela PMI ini bukan hal mudah. Kita berhadapan dengan sindikat mafia penempatan ilegal, kita berhadapan dengan sindikat mafia ijon rente. Jadi jangan dilihat apa yang tampak di luar. Kita perang secara batin di dalam. Kenapa saya sampai nangis tadi, terharu, karena kita butuh orang-orang yang bisa menguatkan perjuangan kita sebetulnya. Saya sudah punya teman-teman sekutu kita, teman-teman pers yang selain cukup membantu memberitakan, dan itu bagian dari edukasi ya, pendidikan kepada PMI. Bagaimana mereka agar jangan pernah berangkat secara tidak resmi, tapi berangkatlah secara resmi. Ini loh manfaatnya akan mereka dapatkan. Tapi ini kan tidak juga dan belum cukup ya, penempatan ilegal terus, karena ini bisnis kotor. Kita memulai berbagai kebijakan yang berpihak, tapi kita